Tuhan. Shalom saudara. Puji nama Tuhan, seberapa kita yang ada, kita akan mulaikan ibadah pada saat pagi hari ini. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Satu dalam doa. Bapa yang terkasih, Bapa dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami Bapa datang di saat pagi ini mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Bapa, sehingga kami bisa datang Bapa di bait-Mu, gereja-Mu ini Bapa dengan keadaan selamat, tak kekurangan satu apapun Bapa. Itu semua karena berkat dan anugerah-Mu Bapa pada kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah pada saat pagi hari ini Bapa. Kiranya Kau memberkati jemaat-jemaat-Mu satu persatu Bapa. Kiranya Tuhan Yesus, baik yang dalam perjalanan Tuhan Yesus lindungi, sertai, tibakan di tempat kendaraan selamat. Bagi yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan, baik yang beban berat Tuhan Yesus memberi kelegaan Bapa. Baik yang mempunyai masalah Bapa, pulang dengan hati sukacita Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Memberkati kami pelayan-pelayan-Mu yang ada dari awal, pertengahan, dan selesainya Bapa. Memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan datang di hadirat Tuhan. Hanya Yesus yang kita sembah. Hanya Yesus yang kita puja. Kami puja, mari datang ke hadirat Tuhan.
Sembah dan puji penuhi hatimu. Sembah dan puji penuhi hatimu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi hatimu. Sembah dan puji penuhi hatimu. Sembah dan puji penuhi hatimu. Yesus Tuhan adalah Raja. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus. Tiada yang seperti-Mu, Yesus. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Beri sorak-sorai kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Amin. Haleluya. Berikan salam kanan kirimu, depan belakang. Katakan, aku siap memuji Tuhan. Dari segala bangsa kita dipilih.
jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Puji nama Tuhan, hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Beri sorak-sorai kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, saya persilakan duduk. Sebelum persembahan dijalankan, saya undang untuk KOR Remaja Pemuda untuk maju ke depan memuji nama Tuhan.
Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita persiapkan untuk petugas. Saya persilakan untuk maju ke depan. Aku diberkati. Untuk bangkit berdiri. Berarti sepanjang hidupku diberkati. Pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Aku mengasihi Engkau, Yesus. Engkau Yesus, dengan
patut kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa Surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami bersyukur dan berterima kasih. Begitu besar kemurahan anugerah, pertolongan, penyertaan, pelindungan dan berkat-Mu telah Engkau limpahkan dari hari ke hari sampai hari ini, memungkinkan kami kembali untuk datang menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami telah memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kami akan menerima kehadiran-Mu melalui firman Allah. Roh Kudus mengurapi kami semua untuk kami dapat memahami akan kebenaran firman-Mu dan untuk mendapatkan pencerahan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian pula Tuhan, kami mempersiapkan tanah hati kami yang baik dan subur, siap kami ditaburi firman Allah. Demikian pula sucikan ruangan dan sekitar ruangan ini, tidak satu pun yang mengganggu dan mengacaukan ibadah kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu. Kami mau terima firman Allah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Haleluya. Semua sehat, semua bahagia. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kalau Tuhan memberikan kesempatan waktu ya untuk kita dapat kembali mengerjakan keselamatan Allah. Ya, kita bersyukur Tuhan selalu menyertai dan menolong kita sampai hari ini, memberikan kemampuan kita untuk mengerjakan ibadah pada saat hari ini. Puji Tuhan, kita mempersiapkan hidup kita bersama-sama karena kita datang kepada Tuhan untuk membalas cinta Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Tiba saatnya Tuhan mau berbicara kepada kita semua. Jadi kita mempersiapkan diri untuk mendengar suara Tuhan melalui firman Allah yang saat pagi hari terambil dari kitab 2 Korintus pasal 3 ayat 17. Ini bagian yang kedua. Jadi saudara berbicara mengenai karya Roh Kudus, atau ada beberapa karya Roh Kudus, yaitu salah satu karya Roh Kudus pada pagi hari ini kembali kita akan terima, mau dikaryakan, dikerjakan Roh Kudus untuk mendapatkan apa yang saudara butuhkan dalam hidup ini. Kita baca bersama-sama 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-17 dengan suara yang keras. Sudah ketemu semua? Bawa Alkitab, buka Alkitab. Ya, yang tidak bawa Alkitab bisa baca melalui layar LCD. 2, 3. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Merdeka. Puji Tuhan. Jadi firman Tuhan saat ini adalah salah satu karya Roh Kudus, yaitu memberi kemerdekaan atau memerdekakan. Beberapa minggu yang lalu atau bulan yang lalu kita telah belajar mengenai karya Roh Kudus. Ada berapa? Masih hafal, masih ingat? Ayo, satu adalah karya Roh Kudus itu menolong. Yang kedua, menyertai. Yang ketiga, mengajar. Yang keempat, mengingatkan. Yang kelima, memimpin. Yang keenam, menghibur. Yang ketujuh, menginsafkan. Puji Tuhan. Pada hari ini adalah yang ke-8, yaitu memerdekakan. Haleluya. Mau dimerdekakan? Puji Tuhan.
Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus adalah salah satu pengaruh atau dampak, yaitu dari pencurahan Roh Kudus. Ya, dari pencurahan Roh Kudus atau karya Roh Kudus adalah memerdekakan. Berarti saudara, memerdekakan yaitu melepaskan, membebaskan dari belenggu dosa, dari perbudakan dosa. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, saudaraku kasih, dalam dosa itu semakin bertambah dan manusia tidak dapat melepaskan diri dari perbudakan, dari perhambaan, dari ikatan dan belenggu dosa ini, saudara. Nah, saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, jadi hanya karya Roh Kudus, ya saudara, dan saudara tahu bahwa yaitu akibat daripada dosa itu manusia menjadi menderita, sengsara, mengalami kesukaran dan kesulitan, mengalami kesusahan, saudara, akibat daripada dosa. Tadi saya katakan bahwa dosa juga memperbudak orang-orang percaya, saudara, ya, sehingga mendatangkan rasa tidak nyaman, tidak ada perasaan bebas lepas, saudara, tidak ada kehilangan sukacita, damai sejahtera. Itu, haleluya. Hai Adam, di mana engkau? Hai Adam, di mana engkau? Jawab Adam, oh Tuhan, aku ikut gerak jalan. Tuhan, aku ikut jalan santai. Tuhan, aku yaitu ikut pawai. Terus Tuhan katakan, kenapa kamu ikut jalan santai? Kenapa kamu ikut pawai? Karena hadiah Tuhan. Itu Adam hari ini, saudara. Saya bilang Adam loh, bukan jemaat loh ya. Adam hari ini. Kalau Adam pada waktu 6.000 tahun yang lalu takut karena berdosa, tapi Adam hari ini, saudara, itu tadi jawabannya, ya. Jadi jawabannya hari itu seperti Adam, di mana? Gue bilang Adam loh, bukan jemaat Gali Putih yang tidak hadir saat ini karena ikut lomba dan seterusnya, saudara. Dan aku kasih dalam situ saya cerita sedikit beberapa tahun yang lalu demikian pula, yaitu pas hari Minggu itu ada kegiatan di pojok. Jadi sini ramai, sana ramai, saudara. Nah, ada satu jemaah, satu keluarga, saudara, dan ikuti lomba di sana itu. Jadi ini ibadah mereka jalan, ramai di sana. Karena apa? Panjat pinang. Sore hari datang ke gereja, puji Tuhan, oh aku iso munggah untuk sarung, untuk baju koko, untuk kopiah. Loh, di gereja juga tadi ada perlombaan, ada pertandingan. Ada hadiah apa? Mahkota kehidupan. Saya bilang dasar kamu sontoloyo, saya bilang gitu. Coba, ini ada ibadah depan sana. Saya bilang sampai kekuatan sarung baju itu sampai berapa tahun. Tetapi hadiah yang dari Tuhan itu kekal selama-lamanya. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi di sini kemerdekaan boleh memang harus bersukacita, karena dimerdekakan bangsa Indonesia bersukacita, tidak dilarang, saudara.
Tetapi Tuhan bertanya, bukankah aku sudah memberkati menolong kau dari hari Senin sampai Sabtu? Apakah masih kurang? Kok diem? Tuhan sudah memberkati menolong kamu. Wong cuma hadiah seperti itu. Terus kalau itu hadiah, itu hadiah ya apa saudara? Nah, saudaraku kasih, ini hanya intermezzo saja. Dan kita lihat di sini akibat daripada dosa itu penderitaan terus kesusahan, saudara. Bagi orang Kristen demikian pula yang belum merdeka diperbudak oleh yaitu kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan firman Allah, saudara, sehingga mendatangkan tidak nyaman, tidak tenang, tidak bebas, tidak lepas. Dia ada sukacita, dia ada damai, dia ada sejahtera, saudara. Oleh sebab itu, saudaraku kasih, ya, saat Roh Kudus turun ke atas hidup orang Kristen, Roh Kudus itu memenuhi kehidupan orang Kristen, saudara, di mana Roh Kudus akan bekerja dengan kuasa yang besar. Kuasa yang besar adalah dinamis, kecil tapi mempunyai daya ledak yang besar. Kuasa itu menghancurkan semua belenggu, semua perbudakan, menghancurkan semua kesusahan, penderitaan, saudara, kesukaran dan kesulitan. Ya, itulah kuasa yang besar untuk mengerjakan pada pagi ini kemerdekaan bagi saya dan saudara, sehingga hidup kita terbebas, terlepas daripada belenggu dosa yang membuat menderita, susah, sakit dan kematian. Itu dosa. Saudaraku kasih, itulah karya Roh Kudus bagi kita pada pagi ini. Injil Lukas pasal yang keempat, ayat 8 sampai ayat yang ke-19. Buka semua Alkitab saudara. Injil Lukas pasal 4 ayat 18 dan 19. Ya, sudah ketemu pun panggil. Injil Lukas pasal 4 ayat 18. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Haleluya. Inilah karya Roh Kudus pagi ini untuk saya dan saudara. Ayat ini dikutip oleh Yesus Kristus, diambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-61. Jadi saudara, di mana karya Roh Kudus setelah Yesus naik ke surga, Yesus mati, Yesus disalib, Yesus dikubur, bangkit naik ke surga, karya Roh Kudus baru, Roh Kudus berkarya dan bekerja, saudara. Ya, Alos Parakletos, yaitu penolong yang lain, pengganti Yesus di muka bumi ini, selalu bekerja dan bekerja sampai hari ini, pagi ini, bekerja untuk saya dan saudara, melepaskan dari kesulitan, kesukaran, dosa tadi yang membuat kita jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, tidak percayakan Tuhan, saudara. Aku kasih, ini dinubuatkan oleh Yesaya. Kalau saya hitung pada hari ini, nubuatan itu 2000
723 tahun yang lalu. Kalau saya hitung mulai hari ini. Sebelum Yesus mengatakan ini, saudara, pada waktu Yesus mengatakan ini, yaitu nubuatan Yesaya itu 700 tahun sebelum Yesus mengatakan ini, Yesaya sudah mengatakan hal itu. Luar biasa. Ini persediaan dari Tuhan. Saudara, sesuatu yang belum terjadi, sesuatu yang belum ada, sesuatu yang akan terjadi dan ada, yang akan dihadapi oleh manusia pada akhir zaman, Tuhan sudah mempersiapkan firman terlebih dahulu. Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatu terlebih dahulu bagi manusia. Saat ini bagi saya dan saudara, luar biasa Tuhan itu. Tuhan tahu keperluan dan kebutuhan kita. Dan kita tahu bahwa kita tidak bisa memenuhi keperluan kebutuhan kita. Kita tidak bisa melepaskan dari belenggu ini, saudara. Dan ayat ini dikatakan, Roh Tuhan ada padaku. Roh Tuhan mengurapi, memenuhi dalam hidup kita. Jadi roh Tuhan itu memenuhi dalam kehidupan kita. Roh Kudus bekerja untuk apa? Di sini dikatakan Roh Tuhan ada padaku, berarti memenuhi. Yang kedua, mengurapi aku. Untuk apa tugas Roh Kudus, saudara? Menyampaikan kabar baik. Menyampaikan kabar baik. Kabar yang sangat amat baik. Apa itu kabar baik, saudara? Evangelion, Injil kerajaan Allah, keselamatan dalam Yesus. Amin. Itulah kabar baik. Injil kerajaan Allah, keselamatan dalam Yesus Kristus diberitakan, saudara. Nah, saudara kasih dalam Yesus Kristus, ya, Injil kerajaan Allah dalam Yesus Kristus, dalam Injil itu adalah wujudnya adalah Yesus. Artinya adalah kabar baik, kabar sukacita yang datangnya dari surga, bukan dari bumi ini. Saudara, di sana dikatakan kabar baik untuk siapa, saudara? Orang-orang yang pertama adalah orang-orang miskin. Orang-orang miskin, kabar baik kepada orang-orang, berarti banyak orang-orang yang miskin. Miskin di sini, saudara, mempunyai arti khusus. Sebelum saya lanjutkan ini, saya ambil referensi di dalam Matius pasal 5 ayat yang ketiga. Kalau yaitu ejaan lama dikatakan berbahagialah bagi mereka yang rendah hati, mereka yang akan memiliki kerajaan Allah. Tapi dalam ejaan baru, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah, saudara. Ya. Jadi di sini bukan miskin materi. Miskin identik dengan tidak punya apa-apa, gak duwe apa-apa. Miskin gak duwe apa-apa, omah gak duwe, ya miskin. Kok omah, harta ndak punya, tanah ndak punya, rumah ndak punya, itu miskin, ndak punya apa-apa. Itu miskin, saudara. Nah, biasanya orang miskin itu minder. Tetapi kita dan saya dikatakan miskin di hadapan Allah, bukan miskin materi, saudara. Ya, miskin tidak punya apa-apa, nggak duwe apa-apa, nggak ada yang diharapkan, nggak ono sing dijagakno.
Biasa orang miskin makan kerja hari ini dimakan hari ini, untuk besok urusan besok. Saudara, dan orang yang miskin itu orang yang miskin dikatakan berbahagia di hadapan Allah. Di sini saudara tidak akan punya khawatir, rasa takut hidup besok opo dimakan, tidak pernah. Orang yang miskin di hadapan Allah seperti itu. Karena apa? Hidupnya bergantung, berharap hanya kepada Tuhan, bukan kepada yaitu pekerjaan, usaha apa yang dia punyai. Itu orang yang miskin di hadapan Allah. Makanya mereka dikatakan yang mempunyai kerajaan surga, bukan miskin secara materi, saudara. Jadi ini artinya, jadi tidak punya apa-apa. Cara referensi lagi saudara baca di dalam Wahyu pasal yang ketiga, ya, ayat 14 sampai ayat yang ke-22. Di situ juga ada kata-kata miskin. Ini adalah sidang Laodikia. Sidang Laodikia di sini, saudara, justru rumongso awake sugih, duwe sembalang kalir, merasa dirinya kaya, tidak kekurangan apa-apa. Ini merasa kaya, tidak kekurangan apa-apa dikatakan, ya, kaya tidak kurangan apa-apa. Saudara, di sini katakan karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkaya diriku, kaya dan memperkaya diriku. Jadi secara jasmani mereka kaya, memperkaya dirinya, tetapi miskin di hadapan Allah, tidak punya apa-apa. Saudara, secara materi kaya tetapi secara rohani nol. Kristen yang kopong, saya katakan kosong, tidak ada apa-apa, ya, merasa dirinya hebat, merasa dirinya luar biasa, tetapi tidak ada apa-apa. Dalam ayat ini dikatakan, saudaraku kasih, ya, karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkaya diriku, tidak kekurangan apa-apa. Nah ini tidak kurang, tapi miskin di sini dia tidak punya apa-apa, selalu kekurangan. Tetapi di hadapan Allah kamu tidak tahu bahwa engkau itu melarat, bukan miskin, saudara ya. Miskin mas, melarat berarti benar-benar melarat, ya. Malang, miskin, buta dan telanjang. Dia merasa dirinya, tapi di hadapan Tuhan tidak punya. Ini secara rohani. Ya, saudaraku kasih dalam Kristus, miskin dalam sidang Laodikia itu apa? Hidup kekristenannya suam kuku, anget kuku, panas ndak panas, adem gak adem. Di hadapan Tuhan miskin, maju gak maju, mundur gak mundur. Nek ana wong maju dihalang-halangi. Di sini tidak ada. Orang setia dilokno, nggak setia dilokno. Lah karepe ya apa, saudara? Ini tengah-tengah Kristen yang mogol, saudara. Nah ini perlu apa? Dikatakan perlu dipenuhkan dan diurapi roh. Orang-orang yang seperti ini perlu dipenuhkan dan diurapi oleh Roh Kudus. Sehingga apa? Sehingga matanya terbuka, dapat melihat kebenaran dengan jelas, hatinya terbuka, pikirnya terbuka, telinganya terbuka untuk mendengar firman dengan baik dan benar. Sehingga Roh Kudus yang memenuhi dan urapan itu akan membangkitkan semangat dan sukacita dalam hidupnya. Miskin di sini, saudara, tadi dikatakan yaitu kabar baik kepada orang miskin, kembali kepada ayat emas. Miskin berarti tidak punya apa-apa, tidak punya ketenangan, tidak punya damai, tidak punya sukacita, ya, tidak punya kenyamanan dalam hidup. Berarti selalu susah.
hidup kok susah, golek kerjaan susah, istilah golek pangan sak puluhan susah, golek duit susah. Ini miskin, saudara. Ya, sudah kau kasih dan miskin. Kita lihat di sini miskin, ya, dikatakan tak punya apa-apa. Miskin juga bisa tidak punya teman. Saudara, akhirnya kesepian. Hari ini terjadi itu. Saya dengar berita dan saya ikuti berita. Di Amerika mau dibentuk, membuat perdana menteri untuk khusus mendampingi orang-orang yang kesepian. Kenapa bisa kesepian? Punya teman cuma satu, saudara. HP. Jadi kalau punya teman satu HP, tidak punya teman yang lain, itu miskin. Dulu suami istri kalau duduk ngobrol, cerita ini. Sekarang kalau duduk main HP sendiri. Suami ini di sebelah, istrinya di sebelah, nganggep ndak ana wong. HP terus. Ya kan? Miskin. Dan kalau sudah asik main HP, saudara, dijak ngomong, dijak sudah lupa semuanya. Lupa semuanya. Seorang istri main HP lupa nggak ngodokno banyu bapake. Ndak iso, lupa ndak masakno, lupa ndak cuci, lupa seperti ini. Ya itu seperti itu. Ya enak kopi. Demikian pula suami. Anak-anak demikian pula. Temannya cuma satu. Terus akhirnya teman satu dulu, ada teman yang lain sama-sama ngopi, sama-sama cangkruan, mereka bergurau, bersunda gurau, guyonan, guyu bareng. Saiki guyu dhewe. Nonton TV. Guyu dhewe iki koyo wong apa? Saudara yang ngomong loh, bukan saya loh. Sampai di gereja ini tetap aja begini. Saudara tidak ngomong karo Gusti, tetap aja di sini tidak ada. Anak-anak demikian pula, saudara. Sulit diceritai kebenaran cerita firman Tuhan karena apa? Pegang HP. Saya tidak nyalahkan anak-anak kalau di gereja minta HP, karena niru wong tuane nang gereja mbak HP, anak goleki dijaluk, direbut gak diwehi, nangis, rame. Punya teman hanya satu, akhirnya kesepian nanti. Halo, saya tidak nyindir saudara. Berarti itu miskin. Itu perlu dipenuhi dengan roh untuk memberikan pencerahan. Yang kedua tadi dikatakan menyampaikan kabar baik, yaitu mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Orang yang tertindas, tertawan, tertindas, tak jadikan satu saja untuk supaya lebih cepat, saudara. Aku kasih dalam Yesus Kristus, ya. Di sini dikatakan bahwa itulah roh Tuhan melepaskan dari kemiskinan. Saudara, roh Tuhan memberitakan pembebasan kepada orang tawanan dan orang yang tertindas. Dibebaskan, tertawan, saudara. Meskipun orang-orang Kristen tetap setia beribadah, bahkan mungkin melayani, percaya Yesus, tapi masih banyak yang ditawan. Berarti belum merdeka, saudara. Ya, ditawan, dibelenggu oleh apa?
oleh kesibukan, oleh pekerjaan, oleh uang, oleh ego, kepentingan pribadi, saudara. Ya, demikian pula tekanan hidup, berbagai-bagai kesulitan, kesukaran, membuat dirinya tidak bisa ada sukacita, ada kebahagiaan dalam hidupnya. Ditawan, terbelenggu, tertindas. Bisa juga saudara, satu keluarga sama-sama Kristen, suaminya mau datang ke gereja setia melayani, nah ditawan, dibatasi. Ono apa sih nang gereja? Sopo gereja? Itu apa sih nang gereja? Suami istri bisa menawan, membelenggu suami untuk setia. Kebalikannya, suami mau ikut, istri mau setia melayani, bekerja buat Tuhan. Ono apa sih? Jadi saudara ini, jadi bukan hanya dosa yang bisa menawan, menindas, mengikat, membelenggu hidup orang Kristen, tetapi sama-sama Kristen satu keluarga. Saudara, anak-anak pergi ke gereja, setia ke gereja, orang tua yang jadi belenggu, yang menawan. Aku kasih dalam Kristus. Jadi sama-sama orang Kristen bisa jadi juga, yaitu menawan, membelenggu, menindas sesama seiman. Ada sesama seiman. Itu perlu dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara. Ya, seperti bangsa Israel pada waktu ada di tanah Mesir. Musa datang untuk melepaskan bangsa ini. Bangsa ini sedang tertindas, tertawan, terbelenggu, ditindas, saudara. Ya, Musa mau melepaskan. Beberapa kali Musa, wis gak apa-apa kamu pergi, tetapi laki-laki tok lo ya. Ibu anak-anak ndak boleh, cuma hanya laki-laki saja. Dibatasi kan? Tidak. Wis kalau gitu begini saja, manusia saja yang boleh, hewannya ndak boleh. Musa bilang hewan ini saya pakai untuk sarana, yaitu korban untuk Tuhan, ndak bisa. Jadi kami harus semua keluar dari Ur Kasdim. Izinkan kami berjalan 3 hari 3 malam keluar dari Ur Kasdim, dari Mesir, saudara. Itu dibatasi. Gak apa-apa Bu kowe sing setia, gak apa-apa Pak Bapak sing setia, wis anak-anak saja. Ada bilang begini, wis kamu aja yang setia, aku titip kolektor. Ya nek tuku tempe so titip nang swarga, saudara. Ini ibadah ini menyangkut tentang keselamatan dan surga, saudara. Kalau saya katakan begini, ya, swarga nunut, neraka katut, semua suami, istri, anak-anak, ya, keluar dibebaskan untuk mendapatkan janji Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Janji Tuhan, saudara. Inilah karya Roh Kudus dalam kehidupan kita semua, dibebaskan oleh kuasa yang besar, yaitu kuasa Rohul Kudus. Itu sebabnya kamu akan terima kuasa kelak apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Kita akan memberikan semua keluasan, semua untuk percaya Yesus, untuk ikut Tuhan, untuk melayani, bergereja. Kalau saudara dipenuhkan dengan Roh Kudus, saudara tahu. Ya, saudara tahu. Selanjutnya saudara kita lihat dalam yang terakhir sekarang. Yang bukan terakhir, masih 2 lagi. Yang ketiga yaitu kabar baik kepada orang-orang buta, ya. Penglihatan bagi orang-orang buta.
penglihatan bagi orang, melihat bagi orang yang buta. Secara jasmani kita mempunyai mata bisa melihat. Apakah secara rohani mata hati kita terbuka, saudara? Mengerti, mengetahui, mengenal lebih dalam. Efesus pasal 1 ayat 17 dan 18. Paulus berdoa, Tuhan, kiranya jemaatmu ini ya dipenuhkan dan diurapi Roh Kudus, mendapatkan pewahyuan roh hikmat. Saudara, untuk apa? Untuk mengenal Tuhan dengan benar. Untuk mengenal Tuhan dengan benar. Ia memberikan kepadamu roh hikmat atau pewahyuan untuk mengenal Tuhan dengan benar. Mempunyai pengertian, pengetahuan, pengenalan akan arti keselamatan, akan arti panggilan Tuhan, akan arti pilihan Tuhan. Jadi mata hati terbuka ini supaya kita mengerti arti ibadah seperti hari ini. Dalam ibadah ada pujian, ada penyembahan, ada doa, ada persembahan, ada firman. Jadi inilah saudara, Roh Kudus tadi membuka mata hati kita. Penglihatan saudara bagi orang-orang yang buta. Mata hati kita dicelikan sehingga kita dapat mengerti kehendak Tuhan. Dapat kita yaitu melihat dengan jelas, dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Saudara, ini saudara tentang yaitu penglihatan orang buta. Saya ambil contoh di dalam Lukas ya pasal 18 ayat 25 sampai 43. Ada seorang buta yang bernama Bartimeus. Saudara, dia buta tetapi dia punya telinga untuk mendengar. Mata jasmaninya buta tapi dia mendengar. Pada waktu Yesus lewat di Yeriko itu, dia tanya, siapa yang sedang lewat? Tanya karena tidak ngerti, itu Yesus. Saudara, meskipun dia tidak melihat tapi dia sering mendengar siapa Yesus ini. Iman itu timbul daripada mendengar. Sehingga pada waktu mendengar Yesus lewat, dia berteriak dan berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Mengapa orang buta ini menyebut Yesus anak Daud? Apa artinya saudara? Ya, berarti mesti tahu siapa Yesus. Dia tahu, dia mengerti, dia mengenal siapa anak Daud. Artinya apa? Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan oleh Allah dalam perjanjian lama, yang diutus oleh Allah untuk melepaskan, membebaskan, merdekakan orang yang terbelenggu dan memberikan keselamatan, pertolongan bagi orang yang terbelenggu. Itu artinya Yesus anak Daud. Apakah saudara mengerti tentang Yesus? Siapa Yesus? Pernah saudara hari-hari ini ya terdengar yaitu ajaran bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus bukan juru selamat, Yesus bukan anak Allah. Siapa yang pernah dengar? Yang bawa ajaran adalah seorang pendeta. Setelah mereka diserang, mereka mengklarifikasi, bukan begitu, bukan maksudnya begitu, tapi sudah tersebar. Mata hati, mata jasmaninya buta, tapi mata rohaninya terbuka. Dia tahu siapa Yesus itu. Dia adalah Mesias. Dia berseru hanya kepada dia, mohon belas kasihan. Selama ini orang tidak peduli, dia meremehkan, dia menyepelekan. Dia sudah buta, jadi pengemis, miskin lagi, tidak punya apa-apa. Makanya yaitu dia perlu belas kasihan dari Tuhan.
Ini nanti ada kaitannya dengan yang terakhir. Dia perlu belas kasihan dari Tuhan. Dia tahu apa yang dijanjikan dalam perjanjian lama Mesias sudah datang, sudah ada. Makanya dia berseru kepada Dia. Belas kasihan Tuhan itu di dalamnya adalah mujizat yang luar biasa, pertolongan, berkat yang luar biasa, saudara. Sehingga pada waktu Yesus dia mendengar, pada waktu dia berhadapan dengan apa yang engkau inginkan, supaya aku bisa berbuat kepadamu. Kowe kepengin apa? Apa sing mbok butuhke? Tuhan katakan begitu. Kira-kira kalau saudara apa? Ini miskin, buta, enggak punya apa-apa. Mungkin kalau saudara sejadi Bartimius hari ini, Tuhan aku durung duwe omah Tuhan. Tuhan aku durung duwe mobil Tuhan. Tuhan aku durung duwe bojo, maaf saudara, durung duwe jodoh Tuhan. Mungkin minta itu. Tetapi saudara kasih, apa yang diminta oleh Bartimius? Apa yang diminta? Tuhan, supaya aku dapat melihat. Tuhan, supaya aku dapat melihat. Tahu bahwa yang bisa menjelikan mata hati, mata rohani adalah hanya Yesus. Maka sekatan jadilah seperti ucapanmu. Amin. Makanya wong Kristen kalau ngomong hati-hati saudara, jadilah seperti imanmu. Saya sampaikan kepada orang tua, jangan sekali-kali ngomong sama anak saudara, putu saudara, oh goblok kamu nakal kamu. Jadi seperti ucapan ini adalah doa. Saudara, jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Ya, ayat yang selanjutnya dikatakan demikian. Supaya aku dapat melihat. Jadilah seperti ucapanmu setiap hari. Kalau setiap hari engkau ngomel-ngomel terus, kau marah-marah terus, ngamuk terus, itu terjadi dalam hidup saudara. Berarti saudara sedang kok enggak jawab, kerasukan setan. Bukan roh Tuhan, roh setan. Kalau roh Tuhan itu membawa sukacita, damai sejahtera, kebenaran. Amin. Kok sepi ya? Jadi itu perlulah Roh Kudus. Dia dapat melihat, supaya apa? Dapat dia membedakan mana yang baik, mana yang benar. Kalau aku setia, aku sungguh-sungguh, saudara, tidak usah aku oleh apa. Itu saudara, kalau itu tugas yang saya lakukan, yang oleh apa tadi itu tugasnya Tuhan. Sekarang saudara sudah beribadah kepada Tuhan, itu tugas saudara. Tugas Tuhan apa? Untuk saudara percaya? Hendaklah kamu beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Tuhan akan memberkati engkau. Setiap hari saudara, yaitu mengucap syukur kepada Tuhan, bukan ngomel saudara. Kata-kata yang baik, kata-kata yang benar. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara, dia memperkatakan firman, memperkatakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib setiap hari. Maka keajaiban Tuhan terjadi, mujizat terjadi, berkat Tuhan terjadi dalam hidup. Saudara tinggal pilih saja. Yang terakhir saja saudara, untuk memberikan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah di sini, inilah tahun rahmat Tuhan, yaitu belas kasihan. Kasihanilah aku, kasih karunia, pertolongan, saudara. Itu ya, belas kasihan, anugerah. Tadi dikatakan, makanya dia minta belas kasihan. Dikatakan yaitu tahun rahmat Tuhan telah datang, sudah datang hari ini. Amin. 2000 tahun yang lalu. Kalau dihitung sampai hari kembali 2723 tahun yang sudah datang. Saudara, wujudnya adalah Yesus Kristus. Oleh belas kasihan Yesus, anugerah Tuhan, saudara, kita boleh diselamatkan. Amin. Ya, oleh anugerah Tuhan.
Rahmat itu adalah ganjaran kasih karunia anugerah, saudara. Ya. Dikatakan melimpah, yang membawa keuntungan yang besar. Dalam bahasa lain akaris. Anugerah adalah grace, di sana grace anugerah. Dikatakan datang, sudah datang. Tinggal saudara mau terima, saudara mau cambut, apa saudara mau tolak, saudara. Ini kasih karunia dan anugerah Tuhan, saudara. Ini yang dijanjikan Tuhan, yaitu sudah diberikan, sudah datang dalam kehidupan kita semua. Dan pada pagi hari ini Tuhan sudah menyatakan kuasa yang besar dalam kehidupan kita, saudara. Dalam kasih dalam Kristus Yesus, di sini dikatakan bahwa apa yang saya sampaikan tadi semuanya itu hilang, telah hilang. Manusia telah kehilangan semuanya itu. Makanya saudara perlu dipenuhkan Roh Kudus untuk mengembalikan apa yang dijanjikan oleh Allah tadi. Oleh Allah tadi dijanjikan dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara yang tidak punya damai sejahtera, Tuhan melimpahkan damai sejahtera. Kerajaan Allah bukan soal lahiriah, soal makan minum, saudara, tetapi kebenaran, sukacita, damai sejahtera oleh Rohku, sehingga saudara tidak lagi takut, susah, sedih. Tidak lagi saudara-saudara menghadapi dunia yang semakin hari semakin sulit ini. Saudara tidak mengalami ketakutan apapun, saudara. Ya. Jadi saudara, yang membuat hilang itu adalah dosa, sebagaimana Roma pasal 3 ayat 23. Karena manusia telah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Itu tadi. Tetapi Roh Kudus untuk mengembalikan kemuliaan itu, saudara. Yaitu dikatakan itu adalah kabar baik buat kita semua. Itu adalah pemberian yang baik bagi kita semua. Yakobus pasal 1 ayat 17, saudara. Pemberian yang terbaik itu asalnya dari atas, dari surga, dari Bapa, dari Yesus Kristus, diberikan kepada kita semuanya. Ya, anugerah yang baik sempurna yang datangnya dari atas mengalir, saudara. Ya, untuk menyegarkan dan untuk yaitu menyejukkan hidup kita, sehingga kita tidak takut lagi apa yang dalam masa depan kita. Banyak orang kehilangan masa depan, kehilangan arah hidupnya. Tetapi Yeremia pasal yang ke-29:11 dikatakan, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padamu, bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan kebinasaan, bukan rancangan kegagalan, tetapi damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan harapan. Amin, saudara. Mazmur pasal 37 ayat 37. Makanya biarlah kita hidup dalam kebenaran dan kekudusan Allah, sehingga apa, saudara, akan memiliki masa depan yang sangat luar biasa. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita pada saat tadi. Merdeka, merdeka, secara jasmani dan secara rohani. Izinkan Roh Allah itu memenuhi kita. Izinkan Roh Allah memulihkan saudara yang loyo menjadi semangat kembali. Kiranya turunlah urapan kuasa Tuhan saat ini dalam hidup kita semua. Kami undang semua untuk bangkit berdiri. Haleluya. Mau dikerjakan oleh Roh Kudus, yaitu kita dibebaskan, dimerdekakan dari dosa yang membawa kebinasaan. Dibebaskan, dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Roh Kudus menguasai, memimpin, menuntun kita, membawa kepada kehidupan yang kekal, kehidupan yang dipelihara oleh Tuhan. Haleluya. Membangkit
membuka hidup kita, untuk Roh Allah memenuhi kita, memulihkan kita, memberikan kuasa dalam hidup kita. Haleluya, haleluya, menyembuhkan hati yang terluka. Terima kasih Tuhan. Yang hidup, penuhi kami, urapi kami. Haleluya. Allah yang hidup, menjadi doa kita dipenuh Roh Kudus, kita dipulihkan oleh Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Penuhi kami jemaat yang hadir saat hari ini untuk memulihkan kami, memberikan kuasa bagi kami untuk mendapatkan janji Tuhan, kebenaran Allah yang membebaskan kami, sehingga kami hidup dengan penuh sukacita, hidup dengan kemenangan, hidup dengan kelimpahan berkat jasmani dan rohani. Memerdekakan kami, membebaskan kami, kami menjadi orang-orang yang merdeka, orang yang diberkati Tuhan. Haleluya. Mata yang buka, jadikan hidup Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Tempat ini, haleluya, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus. Katakan
Kristus. Bapak Yohanes Suradi maju ke depan dan berdoa. Haleluya. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, Bapa kami yang ada di dalam surga. Pada pagi yang indah ini ya Tuhan, Kau yang sudah berbicara dalam setiap kehidupan kami yang datang pada pagi hari ini ya Tuhan, melewati kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, benar ya Tuhan, kalau kami tanpa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami tidak ada kekuatan apapun. Untuk itu kuasailah kami ya Tuhan. Penuhilah kami ya Tuhan. Yang datang pada pagi hari ini ya Tuhan, boleh dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Boleh dibentuk Tuhan dalam setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, hari demi hari ya Tuhan, bulan demi bulan yang kami lalui ini ya Tuhan. Hidup ini Tuhan penuh dengan tantangan, rintangan ya Tuhan. Untuk itu jauhkan dari segala malapetaka, mara bahaya dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Untuk kami menikmati hidup di hari depan ya Tuhan. Supaya kami Tuhan ya Tuhan dipenuhi kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, supaya keimanan kami tidak akan ya Tuhan jatuh ya Tuhan. Dengan berita-berita yang Tuhan ya Tuhan, untuk Tuhan melemahkan iman kepercayaan kami kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat ya Tuhan. Untuk itu pada pagi hari ini ya Tuhan, Engkau yang sudah berfirman melalui Tuhan hamba-Mu ya Tuhan, yang sudah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, isi hati-Mu ya Tuhan, untuk jemaat-Mu yang datang pada pagi hari ini, untuk disegarkan ya Tuhan, untuk dipenuhi ya Tuhan dengan kuasa yang dari Engkau ya Tuhan, supaya firman-Mu itu boleh tertanam, boleh termeterai ya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, untuk kami lakukan setiap hari, setiap saat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih supaya kami mau dibentuk pada pagi hari ini melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih supaya kami merasakan berkat yang dari Engkau. Kedamaian sukacita ada dalam setiap kehidupan kami, untuk kami pulang tidak membawa tangan hampa, tetapi kami boleh membawa Tuhan damai sejahtera yang dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kekuatan kesehatan ya Tuhan Engkau limpahkan kepada hamba-Mu. Bahkan Engkau berikan Tuhan ya Tuhan lebih hari lebih Tuhan untuk memberitakan firman-Mu ya Tuhan, supaya berikan pewahyuan akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan Tuhan berikan persembahan ya Tuhan. Kiranya Engkau sucikan dalam setiap tangan kami yang memberi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan menunaikan persembahan yang kedua. Bagi petugas saya persilakan untuk maju ke depan. Yesus, juru
Puji Tuhan, sungguh indah. Siang hari ini Allah melawat kita, Allah mengingatkan kita, Allah memberikan kita pengharapan, dan terutama Allah menyegarkan jiwa kita. Amin. Haleluya. Sungguh kalau Bapak Ibu menikmati, menghayati kebenaran firman Tuhan saat ini, terbangunlah semangat kita, terbangunlah kesetiaan kita, terbangunlah kesungguhan kita, yaitu kita mohon agar Roh Kudus yang menjadi sumber dalam hidup kita itu ada dalam hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan, sungguh indah lawatan Tuhan siang hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara yang telah beribadah pada siang hari ini. Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan Tuhan maupun untuk keluarga kami hamba Tuhan, berupa apapun yang Bapak Ibu berikan kepada kami. Doa kami hanya Tuhan Yesuslah yang mampu membalas dan memberkati Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan, pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Penerima jemaat keluarga Ibu Mut, persembahan keluarga Bapak Warto, hari Rabu jam 17 ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Ibu Penny. Hari Kamis jam 18 ibadah pemuda remaja. Hari Jumat jam 16 ibadah di gereja Tumapel. Kita sudah menempati tempat yang baru, gereja yang baru. Kita lebih semangat ya. Hari Jumat setelah ibadah di Tumapel jam 18 ibadah pria. Sebetulnya Jumat kemarin, kalau Jumat kemarin dipakai jadi hari Jumat pertama, yaitu untuk ibadah pria. Hari Sabtu jam 10 ada doa, 10 pagi ada doa, jam 18 doa pelayan-pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 7 sekolah minggu, jam 9 ibadah umum disertai dengan perjamuan suci. Demikian Senin dan Selasa ada doa malam dimulai setengah 7 malam. Hari Jumat tidak ada. Demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini, berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tidak hadir, berdoa untuk perjalanan kita sepanjang minggu, yaitu usaha-usaha kita, pekerjaan kita serahkan mulai hari ini agar Tuhan mendahului untuk sepanjang minggu yang kita akan lalui, berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita jemput semua bangkit berdiri, kita pujikan satu pujian, jalanmu tak terselami, samohon dengan kasih Kristus. Cik Lani berdoa sebelum doa berkat.
kasih Bapa. Terima kasih kami merasa hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Roh-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Karya Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau segarkan kami melalui firman-Mu pada hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang kami rasakan hari ini tidak berhenti pada saat ini ya Bapa. Tapi kami boleh merasakan setiap hari, setiap saat Tuhan, karya Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada akhir ibadah saat ini Tuhan, kami bawa dalam doa Tuhan, untuk jemaat-jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau lawat satu persatu Tuhan, yang tidak hadir Tuhan, kami tidak mengetahui Tuhan, tapi Engkau Allah yang maha tahu Tuhan. Pergumulan apa yang para jemaat ini rasakan Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan Kau akan turun tangan Tuhan. Segala sakit penyakit yang diderita Tuhan, bilur-Mu Tuhan, mujizat-Mu bekerja ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Berdoa juga untuk jemaat-Mu di sini Tuhan. Apapun aktivitas sehari-hari yang dikerjakan Tuhan, Engkau limpahi dengan rahmat-Mu Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas semua jemaat di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa Tuhan untuk pemerintahan negara kami yang memasuki masa tahun-tahun politik ini Tuhan. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, siapapun pemimpin di negara kami yang akan terpilih Tuhan, biarlah Tuhan Kau berikan hikmat akal budi yang daripada-Mu Tuhan. Berikan pemimpin yang takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa untuk kegiatan di tempat ini Tuhan, selama seminggu ke depan Tuhan. Bila Tuhan Kau akan campur tangan, Engkau urapi setiap pelayan-pelayan pada ibadah raya, ibadah tengah minggu, ibadah kaum pria maupun kaum wanita, kebaktian anak-anak Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu rahmat-Mu Tuhan, menyertai, melindungi, mengurapi kami semua para pelayan di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang di tempat ini Tuhan, yang mengembalakan kami Tuhan, para domba-domba di tempat ini Tuhan. Berikan hikmat marifat yang daripada-Mu ya Tuhan. Bela Tuhan, kami boleh merasakan Tuhan sukacita besar ada di tempat ini Tuhan. Sorak kemenangan ada di tempat ini Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini seru dan doa permohonan kami Tuhan yang kami belaskan di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Angkatlah tangan saudara, tadakan ke atas untuk menerima berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau benar-benar mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Sebabnya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah segala berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih, karunia, kemurahan, rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan urapan Allah Roh Kudus memenuhi kita, dicurahkan kepada kita, memberkati kita, melindungi kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menjemput, bawa masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, Bapakku bersyukur, Bapakku bersyukur, Bapa di dalam
selamat pulang dan Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, terima kasih atas kehadiran saudara. Tuhan Yesus memberkati.